Yo, selamat datang kembali. Pada video kali ini guys, kita akan menceritakan film terbaru yang berjudul Kingdom of the Planet of the Apes, di mana film ini bercerita beberapa generasi setelah pemerintahan Caesar. Seekor kera muda melakukan perjalanan yang akan membuatnya mempertanyakan semua yang telah diajarkan tentang masa lalu dan membuat pilihan yang akan menentukan masa depan kera dan juga manusia. Jadi gimana cerita dari film kali ini? Kalau gitu langsung aja kita mulai. Cerita dimulai dengan diperlihatkan pemimpin kelompok kera yang kita kenal. Ya, dia adalah Caesar. Namun sayangnya, Caesar harus tewas karena faktor umur, sehingga membuat para kera pun sedih. Dan setelah itu Caesar pun dimakamkan dan namanya akan tetap dikenang selamanya. Singkat cerita, 300 tahun kemudian dan bumi sudah berubah total serta umat manusia sudah jarang ditemukan. Kita akan berfokus kepada seekor kera muda bernama Noah. Kali ini Noah harus berpetualang untuk mencari sebuah telur burung elang dengan ditemani oleh kedua temannya yang masing-masing bernama Sona dan juga Anaya. Mereka bertiga mencari sebuah telur elang untuk membuktikan jika mereka kuat dan sudah dewasa. Setelah beberapa hari mencari, akhirnya mereka menemukan sarang elang. Namun di sarang tersebut hanya ada 3 telur. Sedangkan peraturan dari ketua klan harus menyisakan setidaknya 1 telur agar burung masih bisa berkembang biak. Lalu Noah masih belum mendapatkan telurnya dan ia melihat sebuah sarang elang di sebuah bangunan yang paling tinggi, sehingga Noah pun nekat memanjat. Meski sudah diperingatkan oleh teman-temannya, namun meski begitu Noah berhasil mencapai sarang tersebut. Namun sempat terjadi masalah karena sang induk elang menyadari keberadaan Noah, sehingga Noah pun sempat terjatuh. Namun beruntungnya Noah berhasil menggapai bangunan di dekatnya. Setelah itu mereka hendak kembali ke desa. Namun ternyata selimut milik Noah dicuri oleh manusia, sehingga Noah dan kawan-kawannya pun mengejarnya. Tapi pengejaran mereka terhenti karena manusia memasuki terowongan dan area tersebut dilarang oleh ketua klan. Tidak ada pilihan lain, mereka bertiga mengambil kembali selimut Noah dan segera pulang ke desa. Sesampainya di desa, Noah dan yang lainnya disambut dengan gembira karena mereka berhasil kembali membawa telur elang. Tak lupa, Noah juga bertemu dengan ibunya dan menyuruh Noah untuk segera menemui ayahnya, sekaligus sang ketua desa. Di sana setelah bertemu dengan ayahnya, Noah pun memberikan selimutnya karena manusia dianggap berbahaya oleh mereka dan harus dijauhi. Ayah Noah sangat bangga dengan anaknya karena ia bisa mengambil telur elang di bangunan tertinggi. Karena ayah Noah sendiri adalah sang ahli burung dan klan mereka adalah klan elang. Setelah itu, ayah Noah memberikan selimut Noah kepada tetua di sana untuk mendapatkan saran. Dan pada akhirnya, seekor kera kepercayaan diutus untuk mengusir manusia yang berkeliaran di wilayah desa. Malamnya Noah yang gabut mendengar suara dari tempat penyimpanan makanan, dan Noah berniat untuk mengeceknya, yang ternyata itu adalah manusia yang berniat mencuri makanan. Tapi masalah muncul karena telur elang milik Noah pecah akibat ulah dari manusia barusan. Tentu saja Noah pun bingung karena upacara akan diadakan saat matahari terbit, sehingga Noah akhirnya nekat untuk mencari telur yang lain pada malam itu juga. Meskipun perbuatannya akan sangat beresiko, baru beberapa kilometer perjalanan, Noah mendengar suara pertengkaran antar kera, sehingga Noah yang penasaran langsung mengeceknya, yang ternyata itu adalah kera utusan ayahnya yang sudah sekarat setelah bertarung dengan beberapa kera bertopeng. Namun sayangnya, kawanan kera lainnya datang dan mencium bau manusia dari selimut Noah, sehingga para kera tersebut hendak pergi ke desa Noah dengan arah kuda milik utusan ayahnya. Pada akhirnya, Noah hanya bisa lari ke desa karena kudanya sudah ketahuan oleh kawanan kera bertopeng.
Sayangnya Noah terlambat karena desanya sudah terbakar dan kawanannya sudah dihajar serta ditangkap oleh sesama kera. Dan para kera tersebut menggunakan senjata yang dialiri listrik. Noah kemudian hendak menyelamatkan ayahnya, dan bukannya malah menyelamatkan diri, ayah Noah malah sibuk membebaskan kawanan burung elang yang ada di sana, sehingga satu gorila datang langsung menyerang mereka berdua. Meski begitu, mereka berdua berusaha sekuat tenaga untuk melawan, tapi ujung-ujungnya mereka harus kalah, membuat Noah terjatuh dan ayahnya pun tewas. Pagi hari pun tiba, ternyata Noah masih hidup dan keadaan desanya sudah hangus terbakar. Noah juga sangat sedih melihat tubuh ayahnya yang sudah tak bergerak lagi, dan ia pun memutuskan untuk menguburnya serta berjanji untuk membawa pulang klannya. Tak ada pilihan lain, Noah pun berniat menyusul klannya dan melewati terowongan yang selama ini dilarang. Noah kemudian terus berjalan hingga akhirnya menemukan kain milik ibunya. Namun tak lama kemudian muncul badai membuat Noah tak bisa melanjutkan perjalanan, dan dia pun beristirahat di sana. Keesokan harinya, Noah mendapati burung elang milik ayahnya yang bernama Eagle Sun. Namun sayangnya, ia masih belum mampu untuk mengendalikannya. Noah kemudian terus berjalan dan ia harus terhenti karena melihat sebuah asap yang ia kira itu sekumpulan kera. Namun tiba-tiba ia malah terjatuh tepat di atas sapi. Setelah itu Noah bertemu dengan orang bernama Raka yang mengira Noah adalah kawanan kera yang jahat. Namun Noah mengaku jika ia mengikuti jejak mereka untuk menyelamatkan klannya, membuat Raka akhirnya percaya. Raka kemudian menunjukkan buku, karena di zaman Caesar, para kera memahami isi buku. Noah kemudian bertanya-tanya, karena nama Caesar juga disebut oleh kera bertopeng. Dan hal itu membuat Raka kesal, karena ajaran Caesar bukanlah seperti itu. Raka juga menjelaskan jika ajaran Caesar tidak membunuh sesama kera. Dan Raka juga yakin jika di zaman Caesar, kera dan manusia hidup berdampingan. Bahkan kera juga sampai dirawat oleh manusia. Namun zaman sekarang manusia sudah dianggap punah dan dianggap makhluk yang primitif. Saat akan melanjutkan perjalanan, mereka sempat bertemu manusia, membuat Raka yang ada di sana memutuskan untuk ikut bersama Noah untuk mengenal dunia lebih luas. Di tengah jalan, Eagle Sun juga harus mengikuti Noah kemanapun ia pergi. Malamnya saat beristirahat, manusia yang sebelumnya ternyata mengikuti mereka. Raka kemudian memberinya sebuah makanan dan tak lupa memberikan kain untuk selimut milik ibunya Noah. Meskipun awalnya Noah menolak karena kain tersebut sangat penting baginya. Karena tak bisa tidur, Noah pun berkeliling sekitar hingga menemukan sebuah teleskop yang membuat Noah sangat takjub ketika melihatnya. Begitu juga manusia yang diketahui bernama May tersebut takjub melihat bintang-bintang. Keesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanan dengan mengajak May meskipun Noah awalnya menolak, tapi Raka tetap mengajaknya. Namun tak lama kemudian, mereka bertemu dengan sekelompok manusia lainnya. Namun manusia di sana seperti hewan tak bisa bicara dan sangat primitif. May yang ada di sana hanya bisa sedih karena melihat kondisi umat manusia yang tersisa. Setelah itu, Noah pun memutuskan untuk pergi, sedangkan Raka menetap bersama para manusia. Lalu tak lama kemudian, sekelompok kera bertopeng sebelumnya kembali dan mulai menangkap segerombolan manusia tersebut, membuat mereka semua termasuk May harus menyelamatkan diri. May kemudian hampir tertangkap, tapi beruntung Noah yang kembali berhasil menyelamatkannya dan Raka juga berhasil selamat. Setelah itu, mereka berdua pun segera kabur dari sana. Setelah dirasa aman, May ternyata bisa bicara dan masih menjadi manusia normal, membuat mereka berdua sangat terkejut. Selama ini May menyembunyikan semuanya karena alasan keamanan dirinya. May
Mei juga mengaku jika selama ini ia hanya sendirian. Malam hari pun tiba. Noah menghabiskan waktunya untuk memperbaiki senjatanya yang ternyata Noah berhasil memperbaikinya. Paginya mereka melanjutkan perjalanan dan harus melewati jembatan yang sudah rapuh serta derasnya arus sungai. Tidak ada pilihan lain, mereka segera menyeberang. Namun masalah kembali muncul karena para kera sebelumnya sudah menunggu kedatangan Noah di sana, membuat Mei terjebur ke dalam sungai dan Noah juga berhasil terpojok. Namun Raka harus hanyut ke dalam sungai karena talinya terpotong oleh si gorila. Tersisa mereka berdua dan dibawa menuju kerajaan kera yang sangat amat besar, terletak di pinggiran pantai. Lalu Noah diarahkan menuju bendungan, sedangkan Mei masuk ke dalam bangkai kapal. Mei kemudian dimasukkan ke dalam kamar dan bertemu dengan seorang pria bernama Tefatan yang bekerja untuk kerajaan tersebut. Dan Mei diminta agar ia bisa berguna untuk kedepannya jika ia ingin tetap hidup. Sedangkan di sisi lain, Noah akhirnya bertemu dengan Suna serta para kera lainnya yang dijadikan budak. Selain itu, Noah juga bisa bertemu dengan ibunya yang berhasil selamat dari serangan malam itu. Setelah itu, para kera berkumpul karena sang raja yang bernama Proximus datang. Ternyata Proximus mengambil nama Caesar dan salah mengartikan caranya. Para kera juga dipaksa untuk tunduk kepadanya. Noah yang ada di sana hanya bisa diam dan tidak bisa melakukan apa-apa. Rencana Proximus kali ini adalah membuka sebuah bengkel karena ia yakin jika di dalam bisa membuat dirinya menjadi kuat dan memiliki alat canggih milik manusia. Percobaan kali ini, mereka mencoba mengebom pintu bengkel dengan ditarik oleh para kera. Namun sayangnya lagi-lagi percobaan Proximus pun gagal. Setelah itu, Noah dipanggil ke hadapan Proximus, dan di dalam ia juga bertemu Ayana yang menjadi seorang pelayan. Alasan Noah dipanggil karena Proximus kagum dengan Noah yang berhasil memperbaiki senjata buatan Tefatan. Proximus berencana untuk melakukan evolusi kepada bangsa kera dengan membuka bengkel yang bisa membuat para kera menjadi kuat. Selain itu, ternyata selama ini Mei tidak sendirian. Ia sebelumnya bersama rombongannya berniat untuk masuk ke dalam bengkel. Namun anak buah Proximus berhasil menghabisi mereka semua. Meski begitu, Proximus masih belum tahu cara untuk membuka bengkelnya. Dan Mei pun memilih untuk tutup mulut. Selain itu, Proximus juga berusaha membujuk Noah agar tidak percaya kepada ras manusia. Setelah itu, Noah dibuat sedih karena ia gagal menepati janjinya kepada ayahnya untuk membawa pulang klannya. Namun meski begitu, ibunya selalu ada untuk menyemangatinya. Tapi entah ada apa, tiba-tiba Eagle Sun mau bertengger di tangan Noah untuk pertama kalinya. Malamnya saat Tefatan keluar, Noah menghampiri Mei. Tentu saja Noah kesal karena selama ini Mei sudah membohonginya. Kali ini Mei membutuhkan bantuan Noah. Namun Noah memberi syarat jika Mei harus jujur. Mei kemudian mengaku berniat masuk ke dalam bengkel karena di dalam berisi barang yang mampu membuat manusia bisa terus hidup. Dan ia juga mengetahui cara masuk ke dalam bengkel. Dengan begitu, Noah akhirnya mau membantu. Noah kemudian mengajak Anaya dan juga Suna. Namun Anaya menolak untuk ikut karena ia terlalu takut untuk membantu. Pada akhirnya, hanya Noah dan Suna saja yang membantu. Namun tak lama kemudian, Ayana datang karena ia tidak bisa membiarkan teman-temannya. Mereka berencana untuk membuat peledak yang akan dipasang di bendungan untuk jaga-jaga karena isi di dalam bengkel bisa rusak jika terendam air. Mereka semua mulai bekerja untuk menjalankan rencana. Namun tak lama Tefatan datang untuk memperingatkan Mei karena ia harusnya bersyukur bisa hidup karena bantuan Proximus. Mei mencoba mengajaknya untuk bergabung. Namun Tefatan menolak, membuat Mei menghabisinya karena dianggap berbahaya.
Setelah itu mereka berempat berniat memasuki bunker lewat belakang, dan mereka harus melewati bebatuan yang diterjang ombak. Tidak hanya itu, mereka juga harus memanjat bunker yang sangat tinggi. Namun pada akhirnya mereka berhasil sampai. Mereka kemudian masuk ke dalam bunker yang sangat besar, hingga akhirnya Mei berhasil menyalakan daya listrik di dalam bunker. Mei kemudian menyuruh Noah untuk menunggu, sedangkan ia mengambil alat penerima sinyal, dan di dalam juga terdapat banyak senjata. Sedangkan Noah dan yang lainnya menemukan barang-barang milik manusia, serta buku bergambar kera di dalam kurungan. Saat di pintu depan, mereka juga menemukan beberapa tank dengan jumlah yang cukup banyak. Dan setelah itu, Mei membuka pintu bunker untuk pertama kalinya. Tapi ternyata Proximus sudah menunggu di depan, dan ia mengatakan kepada Noah jika Mei sudah berbohong. Semua itu dilakukan agar Mei bisa kabur dari sana dan mendapatkan apa yang ia mau. Proximus kemudian mengancam Noah akan menghabisi ibunya jika ia tidak mau memberitahu rencana Mei di dalam bunker. Namun pada akhirnya, Mei langsung menembak anak buah Proximus hingga tewas. Proximus yang kagum dengan senjata tersebut memperbolehkan Mei pergi karena di dalam pasti banyak senjata serupa. Namun sebelum kabur, Mei meledakkan bendungan sehingga air laut pun langsung masuk ke dalam bunker, membuat semua kera langsung berhamburan menyelamatkan diri. Namun Noah menggantikan posisi ayahnya dan menyuruh para kera untuk segera naik. Noah kemudian mencoba menghalangi si gorila yang terus-terusan mengejarnya. Namun pada akhirnya, Noah berhasil menjebak si gorila dan berhasil menenggelamkannya. Noah kemudian menghampiri teman-temannya yang ada di atas. Namun tiba-tiba, Proximus langsung menyerangnya secara membabi buta, dan tak ada siapapun yang berani melawannya. Proximus pun kesal karena Noah sudah menghancurkan rencananya bersama dengan Mei. Sadar jika para elang ada di atasnya, Noah mulai bernyanyi untuk meminta bantuan para elang. Semua kera kemudian mulai bernyanyi bersama, hingga Proximus tak bisa berbuat apa-apa. Dan pada akhirnya, para elang pun mulai menyerang Proximus, membuat Proximus tak bisa melawan, hingga akhirnya pun terjatuh. Singkat cerita, desa Noah kembali seperti sedia kala. Lalu Mei juga datang untuk berpamitan. Tapi meski begitu, Noah sudah kecewa kepada Mei. Terlebih lagi, manusia dan kera tak bisa hidup berdampingan. Lalu Mei yang ternyata kebal terhadap virus simian memberikan alat sinyal kepada rekannya untuk menghubungi semua orang yang ada di seluruh dunia. Sedangkan di sisi lain, Noah dan Suna datang ke tempat teleskop. Lalu saat sinyal dinyalakan, ternyata masih banyak manusia yang masih normal bertahan hidup. Dan setelah itu film pun berakhir. Nah, jadi itu dia guys cerita dari film kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa like, dan kalau kalian tidak suka dislike aja. Dan jangan lupa subscribe. Dan ya, jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan, dan sampai jumpa lagi.